Kebahagiaan kerap dipahami sebagai tujuan besar dalam hidup, padahal ia sering hadir dalam bentuk-bentuk sederhana yang mudah terlewatkan. Ada orang yang tidak menunggu segalanya sempurna untuk merasa bahagia, tidak menangguhkan senyum sampai semua persoalan beres, dan tidak menggantungkan ketenangan pada hal-hal yang luar biasa. Mereka menjalani hidup dengan langkah yang ringan, pikiran yang jernih, dan ritme yang lebih bersahabat. Mereka pun paham kapan harus berhenti, kapan perlu melambat, dan kapan cukup bersyukur tanpa perlu banyak pengumuman. Kebahagiaan mereka tidak riuh, tetapi hadir secara konsisten. Orang-orang seperti ini bukan berarti tidak pernah merasakan luka atau kekecewaan. Mereka hanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Bukan menyangkal kenyataan, melainkan memilih respon yang lebih bijaksana. Dari cara pandang inilah 7 karakter berikut tumbuh dan dilatih sebagai sikap hidup sehari-hari. 1. Mengutamakan kesadaran diri yang sehat daripada reaksi berlebihan. Mereka yang mudah merasa bahagia tidak selalu merespons dengan cepat. Ada jeda yang sengaja diciptakan antara kejadian dan reaksi. Jeda ini bukan tanda kelemahan, melainkan ruang bernapas agar emosi tidak mengambil alih keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini tampak dari kebiasaan menahan komentar yang tidak perlu atau tidak terburu-buru membalas pesan saat emosi sedang memuncak. Mereka memahami bahwa ketenangan sering lahir dari kemampuan menunda, bukan dari kecepatan bertindak. 2. Menata harapan tanpa merendahkan harga diri. Karakter ini bukan tentang menurunkan standar hidup, melainkan menyelaraskan harapan dengan realitas. Orang yang mudah bahagia tidak menggantungkan kepuasan hidup pada gambaran ideal yang kaku. Mereka tetap berusaha dan memiliki tujuan, tetapi tidak menyalahkan diri ketika hasil belum sesuai rencana. Ada keluasan batin yang menjaga mereka tetap utuh meski arah hidup berubah. Disinilah kebahagiaan sederhana menemukan tempatnya. Bukan karena hidup selalu ramah, melainkan karena harapan tidak menjadi beban yang menekan martabat diri. 3. Menghargai proses kecil dan memaknai rutinitas. Banyak orang mengejar kebahagiaan melalui momen besar, sementara mereka yang mudah bahagia justru menemukannya dalam proses sehari-hari. Rutinitas tidak dianggap sebagai musuh, melainkan ruang latihan kesadaran. Mereka menikmati hal-hal sederhana seperti minuman hangat, pekerjaan yang terselesaikan dengan rapi, atau jeda singkat tanpa gangguan. Semua itu tidak dilebih-lebihkan, cukup disadari keberadaannya. Karakter ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu perlu dicari, karena sering muncul saat perhatian hadir sepenuhnya. 4. Menerima ketidaksempurnaan dan tidak terjebak perbandingan. Orang yang mudah bahagia tidak menguras energi untuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Mereka mengerti bahwa setiap orang berjalan dengan ritme dan beban yang berbeda. Alih-alih sibuk menilai kekurangan diri, fokus mereka tertuju pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan. Ketidaksempurnaan tidak ditolak, melainkan diterima sebagai bagian dari proses bertumbuh. Kebahagiaan menjadi lebih mudah dirasakan ketika hidup tidak dijalani sebagai ajang perlombaan yang melelahkan. 5. Menjaga batas emosional tanpa kehilangan rasa peduli. Sikap ini kerap disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, orang yang mudah bahagia justru tahu kapan harus terlibat dan kapan perlu menjaga jarak demi kesehatan batin. Mereka tidak merasa berkewajiban menyenangkan semua orang atau terlibat dalam setiap konflik. Batas yang jelas membuat empati tetap sehat dan tidak berubah menjadi kelelahan emosional. Dari sini terlihat bahwa kebahagiaan sederhana tumbuh saat kepedulian tidak mengorbankan diri sendiri. 6. Memahami syukur sebagai kesadaran, bukan sekadar ucapan. Bagi mereka, syukur bukan sekadar ritual lisan atau daftar panjang hal-hal baik. Ia hadir sebagai kesadaran bahwa hidup selalu mengandung rasa cukup, meski tidak selalu ideal. Karakter ini membuat seseorang lebih tahan terhadap iri hati dan frustrasi. Mereka tidak menutup mata dari kesulitan, namun juga tidak membiarkannya menenggelamkan rasa cukup. Syukur membantu menenangkan pikiran dan menata emosi tanpa bergantung pada pengakuan dari luar. 7. Lentur terhadap perubahan dan tidak mengikat bahagia pada satu bentuk. Orang yang mudah bahagia tidak mengunci kebahagiaan pada satu kondisi tertentu. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dan menata ulang makna sukses, nyaman, serta cukup. Ketika rencana bergeser, mereka tidak merasa kehilangan segalanya. Ada kemampuan untuk menyusun ulang tujuan tanpa drama berlebihan.
Karakter ini memungkinkan kebahagiaan hadir di berbagai fase hidup, bukan hanya saat semuanya berjalan sesuai harapan. Kebahagiaan yang sederhana bukanlah hasil dari hidup tanpa masalah, melainkan buah dari cara pandang yang lebih dewasa. Ia tumbuh dari kesadaran, batas yang sehat, serta keberanian untuk menjalani hidup apa adanya tanpa mengurangi martabat diri. Saat karakter-karakter ini terbentuk, hidup terasa lebih lapang, langkah menjadi lebih ringan, dan hati tidak lagi sibuk mengejar hal-hal yang menjauhkan kita dari rasa cukup. Di sanalah kebahagiaan dapat dihadirkan dengan cara yang lebih mudah dan alami. Kebahagiaan tidak selalu datang dari perubahan besar. Kadang ia tumbuh dari kesadaran kecil yang dilatih setiap hari. Dari cara kita menahan reaksi, menata harapan, menjaga batas, hingga belajar bersyukur tanpa banyak pengumuman. Jika dari 7 karakter tadi ada satu saja yang terasa dekat dengan hidupmu, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu tanda bahwa cara pandangmu sedang bertumbuh ke arah yang lebih matang. Tulis di kolom komentar, karakter nomor berapa yang paling sedang kamu pelajari saat ini. Bukan untuk dinilai orang lain, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri. Dan bila kamu ingin konten-konten reflektif yang menenangkan pikiran, membantu membaca hidup dengan lebih jernih, tanpa menghakimi dan tanpa menggurui, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Karena di sini, kita tidak sedang mengejar kebahagiaan yang riuh, tapi belajar menghadirkannya dengan cara yang lebih sederhana, sadar, dan manusiawi.